Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi Dapodik versi 2021.c yang telah dirilis pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara penginstalannya. Sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like dan subscribe channel saya, dan jangan lupa untuk memberikan komentar atas video yang telah saya buat. Nah, langkah pertama kita masuk kepada halaman dari Dapodik itu sendiri, yaitu dapo.kemdikbud.go.id. Kita bahas bagaimana panduan aplikasi Dapodiknya. Nah, di sini berita seputar rilis pembaruan aplikasi Dapodik versi 2021.c yang rilis pada tanggal 11 Januari 2021. Nah, ini surat edaran dari pihak Kemdikbud, bisa dibaca. Kemudian pembaruan. Nah, ini saya bacakan suratnya. Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pemutahiran data Dapodik, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah melakukan integrasi dan pemutahiran aplikasi Dapodik versi 2021.c yang digunakan untuk pengumpulan data semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Adapun perubahan dan pembaharuan terkait aplikasi Dapodik versi 2021.c sebagai berikut. Nah, di sini Bapak Ibu, yaitu fitur tambahannya adalah penambahan isian variabel, apakah pernah PAUD formal dan apakah pernah PAUD non formal pada registrasi peserta didik. Nah, ini untuk PAUD. Kemudian pembaruan isian variabel hobi dan cita-cita pada registrasi peserta didik. Kemudian penambahan validasi variabel yang wajib diisi. Kemudian pada formulir peserta didik untuk kebutuhan asesmen nasional berlaku selain jenjang PKBM dan SKB. Berlaku selain jenjang PKBM dan SKB. Kemudian penambahan tabulasi kamar mandi atau WC pada menu surprise ruang. Kemudian perbaikan. Nah, di sini perbaikan penutupan tambah peserta didik baru untuk jenjang PKBM dan SKB. Ini khusus jenjang PKBM dan SKB. Kemudian perbaikan perubahan prosedur pemetaan anggota rombel untuk jenjang PKBM dan SKB mengikuti jenjang formal. Ini khusus PKBM dan SKB. Kemudian perbaikan lagi, yaitu perbaikan perubahan filter pemilihan ruang pada rombongan belajar daring untuk jenjang PKBM dan SKB. Kemudian perbaikan penutupan tambah GTK baru bagi SILN, sekolah di bawah naungan Kemenag dan wilayah daerah khusus. Perbaikan pelepasan validasi lokal terkait pengecekan inputan NIK untuk peserta didik. Perbaikan pada isian tingkat pendidikan bagi sekolah pratama atau sekolah di bawah naungan Kemenag. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan bug fishing pada saat proses lanjutan semester kelas 13 pada jenjang SMK. Nah, catatan di sini, catatan bahwa aplikasi Dapodik versi 2021.c berupa installer. Nah, di sini Bapak Ibu, berupa installer. Diharapkan kepada setiap satuan pendidikan untuk uninstall terlebih dahulu versi sebelumnya
Jadi Bapak Ibu harus uninstall terlebih dahulu Dapodik versi sebelumnya agar tidak ada error saat menginstal aplikasi Dapodik versi 2021.c ini. Kemudian selanjutnya bagi segenap Bapak Ibu kepala sekolah agar segera menugaskan petugas pendataan untuk melakukan upgrade ke aplikasi Dapodik versi 2021.c dan melakukan pemutakhiran data semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Bagi PAUD dan pendidikan kesetaraan pemutakhiran data untuk program BOP dilakukan paling lambat pada Minggu 28 Februari 2021 dengan tetap menjaga kualitas data. Nah, ini yang perlu diperhatikan, dengan tetap menjaga kualitas data. Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Nah Bapak Ibu, kita unduh tautan aplikasi Dapodik 2021-nya di sini. Tinggal kita klik. Kita unduh. Nah, di sini saya juga baru pertama kali menginstal aplikasi Dapodik 2021.c ini. Mari kita bahas bagaimana untuk menginstalnya. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Sebelum kita melakukan penginstalan aplikasi Dapodik versi 2021.c ini, alangkah baiknya kita membaca panduan terlebih dahulu bagaimana cara penginstalan aplikasi Dapodik versi 2021.c. Nah, di sini saya sudah memiliki panduan aplikasi Dapodik versi 2021.c. Nah, mari kita baca bersama-sama. Kata pengantar ini tidak perlu, kita scroll ke bawah daftar isi, kemudian kita scroll lagi. Nah, di sini bab 2. Instalasi aplikasi Dapodik. Persiapan instalasi aplikasi Dapodik. Jadi, spesifikasi komputer yang direkomendasikan yaitu prosesor Intel Core i3 atau yang setara. Kemudian memori standar 4 GB DDR3, hard drive 120 GB SSD, 500 GB HDD. Sistem operasi Windows 10. Jadi di bawahnya itu mungkin tidak kompatibel. Misal Windows 7, Windows 8 mungkin tidak kompatibel. Aplikasi terpasang peramban web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox ataupun Opera. Yang kedua, kode registrasi dan akun petugas pendataan. Sebelum memulai proses instalasi aplikasi Dapodik versi 2021.c, pastikan sekolah sudah memiliki kode registrasi dan akun yang akan digunakan dalam proses instalasi. Kode registrasi diperoleh melalui admin Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk jenjang PAUD, Dikmas, SD, SMP, dan admin Dinas Pendidikan Provinsi untuk jenjang SMP dan SMK, SMA dan SMK. Nah, kemudian unduh aplikasi Dapodik. Aplikasi Dapodik versi 2021.c saat ini tersedia dalam bentuk file installer. Nah, ini Bapak Ibu, file installer, bukan updater, yang merupakan hasil perbaikan dan pembaruan dari aplikasi versi sebelumnya. Untuk mengunduh aplikasi Dapodik versi 2021.c ini, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, jadi Bapak Ibu mengunduhnya di halaman yang tadi itu, dapo.kemdikbud.go.id. Kemudian klik menu unduhan dan klik unduh. Nah, di sini Bapak Ibu yang tadi halamannya dapo.kemdikbud.go.id. Kemudian yang keempat, generate prefil aplikasi Dapodik. Generate prefil merupakan tahapan untuk mengambil data sekolah dari server agar dapat diregistrasi diinstal Dapodik secara offline.
dalam bentuk file PRV. Generate Prefil merupakan data sekolah hasil sinkronisasi terakhir. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi Generate Prefil nanti merupakan hasil sinkronisasi terakhir Bapak Ibu. Jadi data yang disinkronisasi terakhir itu kita akan generate atau kita ambil kembali sebagai data awal kita untuk memulai aplikasi Dapodik versi 2021.c ini. Untuk meningkatkan keamanan dari segi pengguna, saat ini proses generate prefil dapat dilakukan setelah petugas pendataan memasukkan username dan password yang benar dan kode registrasi aplikasi Dapodik yang aktif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai langkah-langkah melakukan generate prefil, sebaiknya petugas pendataan mengetahui terlebih dahulu ketentuan-ketentuannya. Ketentuan umum antara lain generate prefil, yaitu tahap untuk mengambil data sekolah dari server agar dapat diregistrasi di aplikasi Dapodik secara offline. Kemudian yang B, data sekolah yang diambil merupakan hasil sinkronisasi terakhir. Jadi misalnya masih ada siswa yang belum masuk, itu tidak akan masuk di sini ketika masih belum disinkronisasi. Jika ada penggantian petugas pendataan di sekolah, kode registrasi, username, dan password dapat diganti oleh admin Dapodik Dinas Pendidikan. Registrasi awal di aplikasi dapat dilakukan tanpa harus menggunakan prefil, dengan syarat harus terhubung dengan internet. Nah, ini secara online nih Bapak Ibu, meskipun tanpa prefil ini juga bisa. Registrasi awal di aplikasi dapat dilakukan tanpa harus menggunakan prefil dengan syarat harus terhubung dengan internet, yaitu atau secara online. Jangan lakukan registrasi menggunakan prefil yang lama atau kadaluarsa. Jika ingin pindah ke komputer lain, harus lakukan siklus sinkronisasi generate prefil ulang untuk mencegah duplikasi data. Nah, ini Bapak Ibu. Selengkapnya untuk memulai proses generate, silahkan lakukan langkah-langkah berikut. Nah, buka halaman unduhan, kemudian pilih menu data prefil. Nah, ini Bapak Ibu untuk mendownload data prefilnya. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Nah, ini langkah untuk mencari prefil yang baru. Masukkan username dan password dan kode registrasi, yaitu username-nya apa, password-nya apa, kode registrasi, kemudian di-generate. Setelah di-generate, maka akan muncul tampilan seperti ini. Seperti biasanya itu loh Bapak Ibu. Jadi setelah selesai di-generate, kita unduh, kita download. Nah, prefil tersebut kita letakkan pada local disk C prefil. Langkah-langkahnya sebenarnya sudah ada di sini nih Bapak Ibu. Coba kita scroll ke atas. Nah, di sini. Setelah berhasil memasukkan username dan password, kode prefil delete dan tunggu proses selesai. Klik download dan simpan prefil pada drive C dengan nama folder prefil Dapodik. Nah, di sini local disk C prefil underscore Dapodik kita pastekan di sini. Jadi di copy paste ke sini. Yang kelima, kode registrasi aplikasi Dapodik. Kode registrasi adalah kunci untuk memuat data sekolah. Kode registrasi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah bagi sekolah yang telah terdaftar di Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin Kemdikbud dan memiliki NPSN. Kode registrasi tersebut akan otomatis terbit dan dapat dicek oleh admin Dinas Pendidikan melalui manajemen Dapodik. Pengaturan waktu di komputer. Nah, ini Bapak Ibu. Pengaturan waktu di komputer. Langkah untuk melakukan pengaturan waktu pada komputer. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan proses sinkronisasi dapat berjalan dengan lancar. Selengkapnya silakan klik. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi waktunya kita pilih. Nah, ini. Yang ketujuh, program pengamanan dinonaktifkan. Agar proses instalasi Dapodik dapat berjalan dengan lancar, beberapa program pengamanan perlu dinonaktifkan. Contohnya di flash,
harus dinonaktifkan. Misalnya ada antivirus, itu juga dinonaktifkan. Windows Defender atau Microsoft Essential dapat antivirus yang membuat service database tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Misalnya Ava, Safira, Symantec, Antivir harus dinonaktifkan atau harus dihapus. Antivirus yang disarankan yaitu antivirus Defender, Windows Defender ataupun Microsoft Essential yang merupakan bawaan dari Windows. Antivirus ini dapat diunduh pada halaman resmi Windows dan tidak berbayar. Windows Firewall dinonaktifkan jika menggunakan entry data dengan menggunakan jaringan. Untuk menonaktifkan firewall, ini bisa dilihat langkah-langkahnya Bapak Ibu. Selanjutnya pada bagian Windows Defender, firewall ubah mode off. Nah, langkah instalasi. Setelah semua tahapan persiapan dilakukan, langkah selanjutnya yaitu melakukan instalasi aplikasi. Aplikasi Dapodik akan dirilis dalam bentuk installer. Ini sekali lagi dalam bentuk installer. Yang pertama, yang pastinya Bapak Ibu sudah mengunduh file installer Dapodik, kemudian halamannya muncul seperti ini Bapak Ibu, tinggal klik next. Pada jendela, nah ini seperti biasanya nih, kita praktekkan sebentar lagi Bapak Ibu. Setelah selesai melakukan instalasi, pastikan untuk selalu membersihkan cache pada peramban sebelum menggunakan aplikasi Dapodik 2021. Nah, kebetulan laptop saya baru diinstal ulang, jadi tidak perlu ini Bapak Ibu. Bagaimana menginstalasi aplikasi Dapodik ini? Jadi kita ke pra dulu Bapak Ibu. Sebelum melakukan instalasi Dapodik, kita harus men-setting beberapa, misalnya seperti waktu tadi. Kemudian antivirus kita nonaktifkan terlebih dahulu. Dan juga kita sudah mengunduh prefil Dapodik. Sebelum kita memulai penginstalan aplikasi Dapodik versi 2021.c ini, mari kita unduh terlebih dahulu prefil Dapodik milik kita. Jadi linknya bisa diunduh pada depo.kemdikbud.go.id/unduhan. Nah, kemudian kita masuk ke data prefil. Kita pilih provinsi tempat kita berada. Nah, ini saya contohkan. Yang ini Bapak Ibu, kita berada di Jawa Timur. Mari kita contohkan. Kita isikan username. Kemudian kita isikan pula password dan kode registrasi Dapodik kita. Setelah hal ini dilakukan, mari kita klik generate. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian setelah muncul, mari kita download prefil milik kita. Prefil ini dalam bentuk PRV, kita unduh dan kita save. Nah, pastikan ini tidak terbaca virus. Jadi Bapak Ibu harus dinonaktifkan antivirusnya Bapak Ibu. Nah, setelah prefil ini di-download, mari kita ikuti langkah berikutnya.
Setelah kita mengunduh prefil, coba kita lihat di sini apakah sudah sukses. Nah, di sini sudah tersimpan di download. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, setelah generate prefil ini sukses, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita buat folder pada local disk C dengan nama prefil _ dapodik. Nah, kita buat pada local disk C. Kita buat folder baru, klik kanan new folder, klik folder, kita buat dengan tulisan prefil _ dapodik, di enter. Nah, Bapak Ibu, prefil tadi kita copy paste ke folder ini. Jadi kita cari letak hasil downloadan prefil tadi, kemudian kita copy paste pada local disk C prefil _ dapodik, yaitu folder baru yang telah kita buat. Nah, kita klik di local disk C, kita cari prefil _ dapodik, kita paste di sini. Nah, setelah proses ini selesai, mari kita ke langkah berikutnya, yaitu pada pengaturan waktu. Pengaturan waktu di komputer. Kita tentukan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita off on, kemudian kita pilih Bangkok Hane Jakarta. Nah, kita tulis, kita cari di kolom search di sini. Kemudian kita, nah di sini pada menu pencarian Windows kita ketikkan date and time setting. Nah, kita ketik date and time setting. Nah, kita pilih. Nah, kita set automatically. Di sini tampilkan menu date and time, lalu kita klik change. Nah, sesuaikan dengan saat waktu saat ini atau dengan cara menyalakan fitur set time automatically. Nah, jadi kita pilih yang ini Bapak Ibu. Kita klik otomatis. Kemudian waktunya kita pilih UTC 7+7 Bangkok Hane Jakarta. Nah, setelah ini selesai, kita ke langkah berikutnya. Kita ke program pengamanan. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih ada antivirus selain bawaan dari Windows, yaitu Microsoft Essential dan Windows Defender, alangkah baiknya Bapak Ibu dinonaktifkan terlebih dahulu, baik itu Avira, Avast maupun Smadaf dan sebagainya, kita nonaktifkan terlebih dahulu. Ataupun juga misalnya komputer Bapak Ibu diinstal di flash, kita dinonaktifkan dulu. Nah, untuk komputer saya ini, saya tidak menginstal antivirus di luar dari Windows, sehingga saya tidak perlu melakukan hal ini. Kemudian Windows Firewall dinonaktifkan jika ingin menggunakan entry data dengan menggunakan jaringan. Nah, Windows Firewall Bapak Ibu bisa dimatikan juga, bisa dinonaktifkan. Untuk menonaktifkan firewall, pilih menu Firewall dan Network Protection. Nah, kita bisa matikan terlebih dahulu firewall, atau kita bisa cari di pencarian di sini, klik firewall. Ini dinonaktifkan, misalnya masih aktif. Kita cari firewall, kita nonaktifkan. Nah, ini sudah off. Jika ingin men-turn on, kita bisa aktifkan kembali. Yes, nah langkahnya sudah sesuai. Selanjutnya adalah
Langkah-langkah instalasi aplikasi Dapodik menggunakan installer. Jadi installer yang sudah kita download tadi Bapak Ibu. Kita install. Nah, di sini siapkan file installer yang sudah diunduh sebelumnya. Sangat disarankan untuk menutup program lain yang masih terbuka. Jadi Bapak Ibu misalnya ada program lain masih terbuka, mungkin bisa ditutup terlebih dahulu. Mari kita install. Klik kanan, Run Administration, Run Administrator. Kita tunggu. Nah, jika tampil seperti ini Bapak Ibu bisa klik More Info, kemudian Run Anyway. Kita klik Yes. Kemudian kita lanjutkan. Saya setuju. Kemudian lanjut. Kita lanjutkan. Kemudian kita pasang. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, kita klik selesai. Jadi proses penginstalasiannya sudah selesai. Coba kita buka aplikasi Dapodik versi 2021.c ini Bapak Ibu. Nah, coba kita buka. Kita masukkan kode registrasi. Username. Dan password. Kemudian kita klik submit. Pastikan Anda menggunakan profil terbaru. Anda yakin? Oke. Langkah awal registrasi Dapodik ini juga bisa dilakukan secara online. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih online di sini, tanpa harus mengunduh profil terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai. Kita login. Kita masuk. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu.
Pilih salah satu role peran di bawah untuk masuk ke aplikasi. Nah, saya pilih perannya sebagai operator. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini tampilan Dapodik versi terbaru, yaitu pembaruan. Seperti yang tadi sudah saya bacakan sebelumnya, ada 3 pembaruan, yaitu penambahan isian variabel, penambahan isian variabel hobi, kemudian penambahan validasi variabel yang wajib diisi pada formulir peserta didik untuk kebutuhan asesmen nasional. Ini program baru Bapak Ibu. Kemudian penambahan tabulasi kamar mandi atau WC pada menu sarpras ruang. Nah, itu pembaruannya. Kemudian yang lainnya adalah perbaikan-perbaikan. Nah, apa yang baru Bapak Ibu? Yang baru yaitu pada pembaruan ini pengisian kamar mandi dipisah pada tabulasi ruang tersendiri. Untuk menambah ruang ini pastikan pengguna telah mengisi isian tanah dan bangunan. Nah, ini Bapak Ibu pembaruannya. Jadi Bapak Ibu bisa baca panduannya terlebih dahulu sebelum melakukan instalasi. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Mohon like dan subscribe channel saya dan berikan komentar pada kolom komentar di bawah. Mungkin ada kritik ataupun saran yang dapat membangun channel saya. Dan terima kasih.